Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nabila Utari dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sebagai moderator, ada Endah, Resta, dan Rejalgi sebagai pembaca materi, dan ada Anida, Ai, Dani, dan Fijar sebagai pelaksana praktikum. Kami melakukan presentasi ini guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kimia Farmasi Analis dengan judul Praktikum Penetapan Kadar Perosulfat dengan Metode Permanganometri. Untuk mempercepat waktu, maka kepada Enda saya mempersilakan untuk menyampaikan materi pertama. Mangga Enda. Ya, yang pertama tentang dasar teori. Kadar perosulfat atau dikenal sebagai besi 2 sulfat dapat ditetapkan dengan banyak metode. Salah satunya adalah titrimetri, iodometri, permanganometri, serimetri, dan kompleksometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan dengan melakukan penetapan kadar reduktor dengan jalan oksidasi dengan larutan baku kalium permanganat KMnO4 dalam lingkungan asam. Metode ini didasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Pada umumnya digunakan pada medium asam 0,1 normalitas. Asam sulfat merupakan asam yang paling cocok digunakan sebagai pelarutnya, karena apabila menggunakan HCl, kemungkinan sebagai permanganat akan bereaksi membentuk klorin. Metode permanganometri ini biasa digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi dalam suatu sampel. Permanganometri juga bisa digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Reaksi kalium permanganat bukan merupakan larutan baku primer, dan karenanya perlu dibakukan terlebih dahulu. Pada percobaan ini, untuk membakukan kalium permanganat, dapat digunakan natrium oksalat yang merupakan standar primer yang baik untuk permanganat dalam larutan asam. Kalium permanganat telah digunakan sebagai zat pengoksidasi secara meluas. Reaksi ini mudah didapat, murah, dan tidak memerlukan indikator, kecuali bisa digunakan larutan yang sangat encer. Setetes permanganat 0,1 normalitas memberikan warna merah muda yang jelas pada volume larutan dalam satu titrasi. Warna ini digunakan untuk menyatakan berlebihnya reaksi yang digunakan atau tercapainya titik akhir titrasi. Oleh karena itu, titrasi dengan metode permanganometri tidak memerlukan indikator, karena kalium permanganat sendiri berfungsi sebagai autoindikator. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi. Pembakuan kalium permanganat dilakukan dengan menggunakan asam oksalat sebagai larutan standar primernya. Reaksi yang terjadi pada proses pembakuan kalium permanganat adalah H2C2O4 ditambah H2O menjadi H2C2O4 2H2O. Di sini terbagi reaksinya antara H2C2O4, ada 2H+, dan C2O4 2-. Kemudian ditambah H2O, 2H+, dan OH-, dan ditambah normalitas nilai 2 dengan menjadi nilai H2C2O4, 2H2O. BM asam oksalat dihidrat yaitu H2C2O4 kali 2H2O yang menghasilkan 2 ditambah 2 dengan dikali 12, ditambah 4 dikali 16, ditambah 4 dikali 1, dan ditambah 2 dikali 16 dengan hasil 126. Maka menghasilkan BE yaitu 63. Selanjutnya reaksi MnO4- dan 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Dengan menghasilkan BM kalium permanganat yaitu KMnO4 dengan jumlah 39 ditambah 55 ditambah 64 dengan hasil 158, maka menghasilkan nilai BE 31,6. Reaksi yang terjadi antara permanganat dengan besi 2 pada proses titrasi permanganometri adalah kalium permanganat MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O.
Untuk perosulfat heptahidrat yaitu Fe2+ menjadi Fe3+ dengan nilai N1. BM perosulfat heptahidrat yaitu FeSO4 dikali 7H2O menghasilkan BM 278. Dan BE-nya yaitu 278 karena nilai N-nya 1. Terima kasih untuk terima kasih untuk Endah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rejaldi tentang pembuatan larutan. Mangga Al, enggak. Pembuatan larutan. Yang pertama untuk pembuatan larutan titer kalium permanganat 0,1 molar. Lakukan perhitungan untuk membuat larutan KMNO4 0,1 molar sebanyak 200 ml. Caranya yaitu untuk rumusnya N per BE kali 1000 per Pi. 0,1 sama dengan gram per 31,6 atau BE kali 1000 per Pi 250 mili. Hasilnya 0,1 1000 gram per 7.900 gram. Atau lebih diubah menjadi gram yaitu 79 kali 0,1 per 10. Hasilnya gram 0,79 gram per 250 ml. Sudah. Terus lakukan penimbangan KMNO4 sebanyak 0,79 gram. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian larutkan dengan sedikit aquades, aduk sampai homogen. Kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 250 ml, tambahkan aquades sampai tanda batas, kocok sampai homogen. Ini contoh video pembuatan larutan kalium permanganat, bisa di. Nah, di sini ada pembuatan larutan kalium permanganat. Nah, sebelumnya kan kita sudah menimbangnya ya sebanyak 0,79 gram. Kemudian yang tadi itu, yang telah ditimbang itu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambah sedikit aquades untuk melarutkannya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur, kita larutkan terlebih dahulu supaya nanti juga lebih mudah untuk dikocoknya ya, supaya lebih homogen. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 250 ml ya. Nah, kita lihat ya, misalnya dalam gelas kimia itu masih ada sisa gitu. Jadi kita bilas lagi dengan aquades, kemudian masukkan lagi ke dalam labu ukur gitu, supaya bersih dan tidak ada sisanya dalam gelas kimia. Kalau sudah dirasa bersih gelas kimianya, nah barulah kita genapkan dengan aquades ya dalam labu ukur tadi sampai tanda batas. Nah, kemudian kita kocok. Kemudian untuk pembuatan larutan yang kedua yaitu pembuatan larutan asam oksalat 0,1 molar. Lakukan perhitungan untuk membuat larutan asam oksalat 0,1 molar sebanyak 100 ml. Seperti yang tadi, rumusnya N gram per BE kali 1000 per Pi. 0,1 sama dengan per gram per 63 atau BE kali 1000 per Pi 100 mili. 0,1 sama dengan 1000 gram per 6300 gram. Kemudian diubah menjadi gram 63 kali 0,1 per 10, hasilnya 0,63 gram per 100 ml. Cara pembuatannya, lakukan penimbangan asam oksalat sebanyak 0,63 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, kemudian larutkan dengan sedikit aquades, aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut
ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan Aquades sampai tanda batas. Kocok sampai homogen. Bisa dilihat proses penimbangan asam oksalat dan pembuatan larutan. Penimbangan asam oksalat. Di sini kita timbang asam oksalat sebanyak 0,63 gram sesuai perhitungan tadi ya. Nah, jika sudah, kemudian masukkan asam oksalat yang telah ditimbang tadi ke dalam gelas kimia. Nah, kemudian tambahkan sedikit Aquades, lalu diaduk supaya lebih mudah larut ya. Kita jadi larutkan dulu dalam gelas kimia. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita genapkan sampai tanda batas. Digenapkan dengan Aquades ya. Nah, sampai tanda batas tersebut. Nah, kalau sudah, barulah kita kocok biar lebih homogen. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan sampel. Timbang serbuk perosulfat atau FeSO4 sebanyak 300 mg. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, tambahkan sedikit Aquades, kemudian aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan Aquades sampai tanda batas, dan kocok sampai homogen. Nah, di sini ada cara pembuatan FeSO4. Nah, pertama-tama kita lakukan penggerusan dulu dikarenakan FeSO4 yang kita gunakan itu berbentuk kristal. Nah, jadi ini tuh ya FeSO4 heptahidrat yaitu bentuknya tuh kristal berwarna biru kehijauan. Jadi kita harus gerus dulu sampai halus supaya nanti mudah untuk menimbangnya dan melarutkannya. Nah, setelah digerus tadi, baru kita lakukan penimbangan. FeSO4 ini ditimbang sebanyak 300 mg atau 0,3 gram. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia dan larutkan dengan sedikit Aquades. Kemudian aduk sampai homogen. Nah, kita aduk sampai homogen. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian setelah itu kita genapkan dengan Aquades sampai tanda batas pada labu ukur. Nah, apabila sudah, baru setelah itu kita kocok sampai homogen. Selanjutnya proses titrasi dengan metode permanganometri. Di sini yang pertama dilakukan yaitu pembakuan larutan titer KMNO4 0,1 N. Caranya yaitu ambil larutan asam oksalat 0,1 N sebanyak 25 ml, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat sebanyak 1 ml atau apabila ditetes sebanyak 20 tetes ke dalam larutan tersebut. Panaskan sampai dengan suhu 70 derajat Celcius atau sampai dengan letupan pertama. Kemudian lakukan titrasi dengan KMNO4 sampai dengan larutan tetap berwarna pink pucat.
analisis dan catat hasilnya. Lakukan proses pembakuan ini sampai dengan 3 kali. Nah, di sini pertama-tama ada pemeriksaan alat. Sebenarnya dari tadi kita juga sudah mencuci ya, tapi memang tidak diperlihatkan. Jadi semua alat dicuci dulu sampai bersih dengan air ya, dengan air mengalir. Nah, pastikan semua peralatan yang digunakan itu bersih. Nah, kemudian nanti kalau sudah bersih dengan air, ada pembiasan alat dengan larutan yang akan kita gunakan. Misalnya kayak tadi kita mau menggunakannya buat larutan permanganat misalnya. Nah, nanti juga kita lapisi dulu ya alatnya yang akan digunakan. Misalnya seperti buret. Nanti juga di sini ada videonya. Seperti yang tadi dibilang ya, jadi setelah dicuci dengan bersih sampai dengan air sampai bersih, nah kita lapisi. Buret ini kan akan digunakan untuk titrasi ya. Nah, jadi kita lapisi dulu buret tersebut ya sampai dindingnya itu juga terlapisi. Pastikan dengan larutan yang akan kita gunakan, yaitu larutan permanganat ya. Jadi kita pastikan juga sampai dindingnya tersebut itu terlapisi ya, supaya nanti tidak tercampur dengan air tadi yang dipakai untuk mencuci ya. Biasakan setiap alat yang akan digunakan sih sebenarnya, supaya hasilnya emang ya sesuai lah. Setidaknya kalau sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini ada pemasangan alat. Jadi setelah dibilas tadi kita pasang ya, kemudian diisi dengan larutan permanganometri. Diisinya itu sampai nanti ada tanda 0 di atas ya. Jadi kalau belum sampai sana nanti digenapkan lagi. Atau kalau kelebihan harus dikeluarkan. Nah, kemudian kita lihat nanti tuh stikerannya itu kan ada yang di bawahnya ya. Nah, itu tuh harus sampai terisi penuh, terisi semua, dan pastikan tidak ada udara. Jadi tidak ada gelembung ya. Nah, ini tadi belum pas ya, jadi ditambahkan lagi. Nah, kemudian kita melakukan titrasi, yaitu pembakuan ya. Di sini kita ambil larutan asam oksalat sebanyak 25 ml. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, labu ini tuh tadi juga udah kita dibersihkan dulu dengan asam oksalat ya, dilapisi dulu. Nah, kemudian kita tambahkan asam sulfat. Di sini kita memakai asam sulfat pekat, jadi hanya ditambahkan sebanyak 1 ml atau sekitar 20 tetes. Nah, kemudian kita lakukan pemanasan. Kita harus amati ya. Jadi pada letupan pertama nanti baru kita langsung titrasi langsung. Jangan sampai kelamaan dan jangan sampai kecepatan, karena itu akan sangat berpengaruh pada hasilnya nanti. Jadi ini tuh letupan pertama itu ya sekitar 70 derajat Celcius. Nah, kemudian tadi setelah letupan pertama terjadi, kita langsung melakukan titrasi ya. Kita langsung melakukan titrasi. Hati-hati karena ini juga panas ya. Kemudian sedikit demi sedikit. Nanti sampai larutannya itu berubah warna menjadi tetap berwarna pink pucat ya. Harus pink pucat, karena jika berlebih sedikit juga akan langsung pekat ini warnanya. Berarti artinya titik akhir titrasinya sudah terlewat. Nah, sudah selesai.
Hasilnya barusan ya pink pucat. Itu langsung dicatat. Jadi ini hasil analisis hasil pembakuannya. Di sini diketahui LBP itu larutan baku primer dari asam oksalat. Tadi kan diambilnya 25 mili. Kemudian normalitasnya juga sudah diketahui 0,1. LBS itu untuk larutan titernya. Jadi untuk sampel 1 dibutuhkan 25 mili, sampel 2 25,3 mili, dan sampel 3 23 mili. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menghitung N2, itu dari normalitas dari larutan titer. Ini adalah perhitungannya, yaitu menggunakan rumus P1N1 sama dengan P2N2. Hasilnya untuk sampel pertama memiliki normalitas 0,1, sampel kedua 0,098, dan sampel ketiga 0,108. Kemudian hasil sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 tersebut dirata-ratakan. Hasilnya adalah 0,306 dibagi 3, yaitu 0,102. Jadi larutan titer itu memiliki normalitas 0,102. Selanjutnya penetapan kadar sampel. Pertama, yaitu yang dilakukan adalah mengambil larutan ESO4 sebanyak 25 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mili. Kemudian tambahkan asam sulfat pekat sebanyak 1 mili 20 tetes ke dalam larutan tersebut. Nah, bedanya dengan pembakuan tadi, larutan ini tidak dipanaskan terlebih dahulu, tetapi kemudian langsung dititrasi. Kemudian ini juga dilakukan sama 3 kali. Nah, pertama-tama kita ambil larutan sampel, yaitu perosulfat ya, perosulfat sebanyak 25 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer ya. Nah, setelah itu kita tambahkan asam sulfat yang pekat sebanyak 1 mili atau sekitar 20 tetes. Sebenarnya ini sama seperti yang tadi yang pas pembakuan ya. Cuman di sini bedanya nanti tidak dipanaskan dan langsung dititrasi. Nah, kemudian langsung dititrasi. Ya. Jadi ini tidak dipanaskan terlebih dahulu. Nah, sedikit demi sedikit ya, karena ini tuh lebih cepat daripada yang tadi. Kalau tadi itu hasilnya hampir 25 gitu, 23 rata-ratanya ya. Kalau ini tuh cuma sedikit, paling banyak berapa ya? 2 apa 3 mili gitu. Jadi emang harus hati-hati juga, takutnya terlewat. Nah, ini hampir sampai pada titik akhir titrasi ya. Nah, sudah. Jadi pinknya itu benar-benar pink pucat ya. Jadi jangan sampai ada berwarna pink agak pekat dikit juga nggak boleh. Kemudian ditulis di sini hasil penetapan kadarnya, yaitu LBS itu larutan titernya yang dibutuhkan untuk 25 mili sampel, yaitu yang pertama 3 mili, yang kedua 2,8 mili, yang sampel ketiga 3,1 mili. Kemudian dilakukan perhitungan untuk normalitasnya, normalitas sampel tersebut, dan didapat sampel 1 0,012, sampel kedua 0,011, dan sampel ketiga 0,013. Kemudian kita rata-ratakan dan di sini mendapatkan hasil 0,036 dibagi 3, yaitu 0,012. Jadi sampel perosulfat tersebut memiliki normalitas 0,012. Nah, di sini dilakukan penetapan kadar sampel, yaitu perhitungannya sebagai berikut. Nah, serbuk ESO4 yang ditimbang dan digunakan adalah sebanyak 300 mg. Kemudian
Dari hasil tadi bisa dihitung normalitas sama dengan GR per BE dikali 1000 per Pi, yaitu 0,012 normalitas dari larutan tadi, larutan sampel, sama dengan GR dibagi 278 dikali 1000 per 100. 0,012 sama dengan 1000 GR dibagi 27.800 yaitu 0,012 sama dengan 10 GR dibagi 278. Jadi gram sama dengan 278 dikali 0,012 dibagi 10 dan menghasilkan gramnya adalah 0,334 gram atau sama dengan 334 mg. Jadi pembahasan hasil analisisnya, sampel serbuk perosulfas yang digunakan adalah sebanyak 300 mg. Namun hasil perhitungan kadar sampel setelah dilakukan tritasi yaitu 334 mg. Artinya sampel mengalami penambahan. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan oleh adanya kontaminan yang masuk saat praktikum atau tidak telitinya praktikum saat melakukan tritasi. Titrasi permanganometri ini pertama-tama dilakukan dengan pembakuan larutan titer KMNO4 menggunakan asam oksalat yang ditambahkan dengan H2SO4, kemudian dipanaskan sampai dengan suhu 70 Celcius atau letupan pertama pada saat pemanasan. Kesalahan yang mengakibatkan hasilnya menjadi tidak sesuai mungkin saja akibat pemanasan yang terlalu lama sehingga H2SO4-nya hilang atau berkurang, ataupun terlalu cepat, di mana pada saat titrasi suhunya menjadi tidak tepat 70 Celcius. Kesalahan akan sangat berpengaruh pada hasil analisis dan perhitungan. Kesalahan penentuan titik akhir titrasi yang seharusnya ditandai dengan warna pink pucat karena berlebih 1 tetes pun akan menjadi pink pekat. Adanya kontaminan yang mungkin masuk pada saat titrasi juga bisa menjadi faktor pemicunya, sebab diketahui bahwa kalium permanganat tidak stabil pada udara terbuka. Maka kesimpulannya, normalitas larutan titer adalah 0,102 N, serbuk perosulfat yang digunakan adalah 300 mg. Hasil analisis penetapan kadar sampel serbuk perosulfat adalah 334 mg. Jadi hasilnya belum memenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan karena kadar mengalami kenaikan. Itu materi yang sudah disampaikan. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini dengan baik. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.